Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Darmawan dari program studi akuntansi Magister Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Laba, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Pengiriman Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi untuk bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4 hasil dan untuk bab 4 dan 5 hasil dan pembahasan yaitu tentang deskripsi data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan konsumsi dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan konsumsi dan konsumsi yang terdaftar di BEI. Data penelitiannya diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com dan situs perusahaan terkait. Untuk hasil pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang relevan serta memiliki kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan proses seleksi sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sejumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya, data perusahaan yang telah memenuhi kriteria tersebut diobservasi selama periode 2022 sampai 2025, yaitu sebanyak 150 sampel observasi. Kemudian untuk analisis statistik statistik deskriptif, hasilnya yaitu pada variabel X1 atau manajemen laba menunjukkan nilai rata-rata men sebesar 0,0354. Nilai tersebut didapatkan dari 320 sampel observasi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata manajemen laba perusahaan adalah 0,0354, suatu nilai yang sangat mendekati angka 0. Pada temuan ini mengimplikasikan tiga hal, yaitu tingkat praktek manajemen laba di antara perusahaan-perusahaan sampel sangat rendah dan tidak mencapai tingkat yang signifikan atau material. Yang kedua, adanya kecenderungan positif yang sangat minimal terhadap upaya meningkatkan laba akuntansi. Namun, magnitud dari kecenderungan ini dapat diabaikan. Kemudian, yang ketiga, perusahaan-perusahaan dalam sampel secara umum bersikap konservatif dan transparan dalam penyajian laporan keuangan mereka, sehingga kredibilitas informasi akuntansi tetap terjaga. Kemudian untuk nilai standar deviasi sebesar 1,546 yang secara signifikan lebih besar dibandingkan nilai MEN sebesar 0,0354 yang mengindikasikan bahwa data manajemen laba memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi dan heterogen. Dengan adanya tingkat depresi data yang sangat tinggi dan heterogen, hal tersebut dapat mengimplikasikan bahwa perilaku manajemen laba antar perusahaan menunjukkan variabilitas yang sangat substansial dan tidak mengikuti pola umum yang konsisten. Nilai, kemudian nilai terendah manajemen laba sebesar minus 8,6177 menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan downward earning management dengan intensitas yang sangat tinggi dan agresif. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa manajemen perusahaan secara sistematis merekayasa laporan keuangan dengan tujuan menurunkan angka laba akuntansi yang dilaporkan. Yang mendasari downward earning management itu meliputi penghindaran pajak. Dengan menurunkan laba akuntansi, perusahaan dapat mengurangi laba yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Kemudian nilai tertinggi manajemen laba
sebesar 22,3077 menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan yang melakukan upward earning management dengan intensitas yang ekstrim dan sangat agresif. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa manajemen perusahaan tersebut secara sistematis merekayasa laporan keuangan dengan tujuan menaikkan angka laba akuntansi yang dilaporkan secara signifikan. Kemudian untuk variabel X2, yaitu intensitas aset tetap memiliki nilai rata-rata besar 0,4783 yang diperoleh dari 320 320 sampel observasi perusahaan. Nilai rata-rata aset tetap sebesar 0,47,83% dari total aset, memberikan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian memiliki intensitas aset tetap yang signifikan dan material dalam struktur aset mereka. Proporsi aset tetap yang mencapai hampir setengah dari total aset mengimplikasikan bahwa sampel penelitian didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang bersifat padat modal, seperti perusahaan manufaktur, dan lain-lain. Untuk nilai standar deviasi sebesar 2,464 yang secara signifikan lebih besar dibandingkan nilai sebesar 0,4783 mengindikasikan bahwa data intensitas aset tetap memiliki tingkat depresi yang sangat tinggi dan ekstrim di antara perusahaan-perusahaan dalam simpel. Kemudian nilai terendah intensitas aset tetap sebesar 0,00 yang menunjukkan adanya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki aset tetap sama sekali atau aset tetapnya sangat minimal dalam struktur aset mereka. Kondisi kondisi ini mengimplikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan nilai minimum 0,00 adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat service based atau knowledge based seperti perusahaan software atau perusahaan di jasa-jasa yang lain. Kemudian untuk variabel X3 yaitu intensitas persediaan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2336. Nilai tersebut memberikan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian memiliki investasi dalam persediaan yang cukup material dalam struktur aset mereka. Perusahaan memiliki investasi persediaan yang signifikan dan merupakan komponen penting dalam siklus operasional bisnis mereka. Tingginya rata-rata intensitas persediaan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel bergantung pada manajemen persediaan yang efektif untuk operasional dan profitabilitas. Kemudian untuk variabel Y, yaitu penghindaran pajak, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,193 yang atau 19,30% yang memberikan indikasi bahwa perusahaan secara rata-rata melakukan praktek penghindaran pajak pada tingkat yang moderat. Elemen yang pasif yang cukup material sebesar 0,1930 menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan praktek yang umum dilakukan oleh mayoritas perusahaan dalam sampel. Nilai standar deviasi sebesar 0,1239 yang lebih kecil dibandingkan sebesar 0,1930 mengindikasikan bahwa data penghindaran pajak memiliki tingkat depresi yang sedang dan relatif terkontrol di antara perusahaan. Kemudian untuk analisis statistik, kemudian untuk variabel Z, pertumbuhan penjualan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1554 atau 15,54%, memberikan indikasi bahwa perusahaan dalam sampel penelitian secara rata-rata mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup positif dan sehat. Nilai standar deviasi sebesar 0,4630 yang lebih besar dibandingkan nilai sebesar 0,1554 mengindikasikan bahwa data pertumbuhan penjualan memiliki tingkat depresi yang cukup tinggi dan heterogen. Hal tersebut dapat mengimplikasikan pertumbuhan penjualan perusahaan yang menunjukkan variabilitas yang substansial dan mencerminkan perbedaan dalam momentum bisnis antar perusahaan. Kemudian variabel X1 yang dimoderasi oleh Z yaitu X1 Z memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0069 dengan standar deviasi 0,6256. Minimum
minus 6,2790 dan maksimal sebesar 5,3490. Nilai rata-rata interaksi manajemen laba dan pertumbuhan berjalan sebesar 0,0069 yang sangat mendekati nilai nol, memberikan indikasi bahwa secara agregat efek interaksi antara manajemen laba dan pertumbuhan penjualan terhadap hubungan dengan pengiran pajak sangat minimal dan tidak signifikan. Untuk variabel variabel X2 dengan moderasi Y memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0626 dengan standar deviasi 0,2994 dengan nilai minimum minus 0,2762 dan maksimum 4,4230. Nilai nilai rata-rata interaksi intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan sebesar 0,0626 yang sangat mendekati nol, namun sedikit positif memberikan indikasi bahwa secara agregat efek interaksi antara intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap hubungan dengan pengenalan pajak sangat minimal dan tidak signifikan. Kemudian untuk variabel interaksi X2 yang dimoderasi oleh Z memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0250 dengan standar deviasi 0,2979, nilai minimum minus 2,2560 dan maksimum 4,00. Nilai interaksi intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan sebesar 0,0250 yang sangat mendekati nol memberikan indikasi bahwa secara agregat efek intensitas interaksi pada intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan terhadap hubungan dengan pengenalan pajak sangat minimal dan hampir tidak signifikan. Kemudian untuk uji korelasi, pada gambar ini uji uji korelasi menjelaskan bahwa nilai koefisien korelasi X1 dengan X2 sebesar 0,812 yang sangat tinggi mendekati satu mengindikasikan bahwa terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat dan erat antara variabel manajemen laba dan intensitas aset tetap. Nilai signifikan P lebih kecil dari 0,001 atau far below 0,005 menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kuat ini adalah statistically signifikan dan bukan hasil dari random sampling varian, tetapi mempresentasikan hubungan yang nyata dalam populasi penelitian. Kemudian untuk uji regresi berganda, nilai F statistik merupakan rasio antara mean square regression dan mean square error yang mengukur berapa banyak variasi yang dijelaskan oleh model relatif terhadap variasi yang tidak dijelaskan. Hasil dari F yaitu 8,646. Nilai tersebut merupakan nilai F statistik yang cukup besar, sedangkan hasil dari nilai signifikan sampai dengan lebih kecil dari 0,001. Maka hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi linear berganda dengan tiga variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3 signifikan. Secara statistik, F sama dengan 8,646, P lebih kecil dari 0,001. Dengan demikian, model regresi ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh manajemen laba, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap pengenalan pajak. Kemudian di sini kita lihat eh, regresi sebelum moderasi dan regresi setelah moderasi. Regresi sebelum moderasi pada nilai R, koefisien korelasi ganda yang mengukur kekuatan hubungan linear antar kombinasi variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R square menunjukkan nilai R square adalah koefisien determinasi yang mengukur proporsi varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel dependen dalam model. Dan nilai adjusted R2 adalah versi corrected dari R2 yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Hal ini menghindari hasil yang bias dari R2 ketika ada banyak variabel independen. Namun dari kemampuan model summary dalam menjelaskan variasi Y masih relatif kecil.
Hasil dari R square yaitu sebesar 0,076, adjusted R square yaitu 0,067. Hasil dari model regresi menunjukkan bahwa hanya sekitar 7% variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X1, X2, X3, sedangkan 92,4% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Untuk setelah moderasi, nilai R sebesar 0,291 menunjukkan tingkat hubungan antara seluruh variabel independen dan variabel dependen setelah memasukkan variabel moderasi. Karena ini R berada pada kisaran 0,20 sampai 0,39, maka hubungan antara variabel independen dan dengan pengiraan pajak termasuk dalam kategori rendah. Artinya, setelah memasukkan variabel pertumbuhan penjualan dalam variabel interaksi, hubungan yang terbentuk dengan pengiraan pajak masih relatif lemah. Nilai R square sebesar 0,085 menunjukkan bahwa kemampuan modal dalam menjelaskan pengiraan pajak masih relatif rendah karena hanya mampu menjelaskan 8,5% variasi variabel dependen. Nilai adjusted R square sebesar 0,064 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel yang digunakan dengan model, hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penambahan variabel moderasi dan variabel interaksi, kontribusi efektif model dalam penjelasan penerimaan pajak hanya sebesar 6,4%. Nilai standar error of Nilai standar error sebesar 0,1119311 menunjukkan besarnya tingkat kesalahan prediksi model regresi. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen. Nilai sebesar 0,1199 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model relatif kecil sehingga model masih dapat digunakan untuk analisis. Kemudian untuk uji regresi moderasi, model regresi yang digunakan yaitu Y sama dengan alfa tambah beta X1 tambah beta X2 tambah beta X3 tambah beta 4Z tambah beta 5X1 tambah beta 6X2Z tambah beta 7X3Z tambah error. Berdasarkan hasil pengolahan data ekspresi dapat diperoleh persamaan Y sama dengan 0,23 tambah 0,039 X1 tambah 0,017 X2 tambah 0,002 X3 tambah 0,08 Z dikurangi 0,08 X1 Z dikurangi 0,067 X2 Z dikurangi 0,014 X3 Z. Berdasarkan persamaan model regresi moderasi menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,203 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai pengiraan pajak sebesar 0,203. Koefisien X1 sebesar 0,039 menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengiraan pajak. Koefisien X2 sebesar minus 0,017 menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap pengiraan pajak. Koefisien X3 sebesar 0,02 menunjukkan hubungan positif yang sangat kecil terhadap pengiraan pajak. Koefisien Z sebesar 0,008 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif yang sangat kecil terhadap pengiraan pajak. Koefisien interaksi X1 Z, X2 Z, dan X3 Z semuanya bernilai negatif yang secara teoritis menunjukkan kecenderungan memperlemah hubungan. Namun signifikasinya perlu diuji melalui p-value. Uji regresi moderasi menjelaskan bahwa hasil pengujian moderasi regresi analis atau MRA diperoleh nilai signifikasi variabel interaksi atau X1Z sebesar 0,525, X2Z sebesar 0,481, X3Z besar 0,638. Seluruh nilai signifikasi tersebut lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba, intensitas aset tetap, maupun intensitas persediaan terhadap pengendalian pajak. Kemudian untuk uji parsial atau uji T, hasil uji parsial
menunjukkan bahwa pengaruh manajemen laba terhadap pengiriman pajak dapat diperoleh nilai koefisien regresi besar 0,035, standarisasi beta 0,442, terhitung 47,4,765, signifikansi 0,00, karena hasilnya signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka margin laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengiriman pajak. Koefisien regresi sebesar 0,035 menunjukkan bahwa setiap peningkatan margin laba sebesar satu satuan akan meningkatkan pengiriman pajak sebesar 0,035 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai beta sebesar 0,442 menunjukkan bahwa margin laba memiliki hubungan positif yang cukup kuat terhadap pengiriman pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan praktek manajemen laba cenderung memiliki tingkat pengiriman pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena manajemen laba sering digunakan sebagai sarana untuk mengatur pelaporan laba sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan dapat diminimalkan. Maka dapat disimpulkan bahwa satu diterima manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengiriman pajak. Untuk hipotesis 2, hasil uji parsial menjelaskan bahwa pengaruh intensitas aset tetap terhadap pengiriman pajak diperoleh nilai koefisien regresi minus 0,023, standaris beta 0, minus 0,48, terhitung minus 4,831, signifikansi 0,00, karena signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengiriman pajak. Koefisien regresi sebesar 0,023 menunjukkan bahwa setiap peningkatan intensitas aset tetap sebesar satu satuan akan menurunkan pengiriman pajak sebesar 0,023 satuan. Nilai beta sebesar minus 0,448 menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas aset tetap dan pengiriman pajak bersifat negatif dan relatif kuat. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengiriman pajak yang lebih rendah. Salah satu penyebab adalah aset tetap menghasilkan biaya penyusutan yang secara legal dapat mengurangi laba kan kena pajak sehingga perusahaan tidak melakukan strategi pengiriman pajak. Maka dapat disimpulkan H2 diterima. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengiriman pajak. Kemudian untuk hipotesis ketiga, uji parsial menunjukkan bahwa pengaruh intensitas persediaan terhadap pengiriman pajak diperoleh nilai koefisien regresi 0,006, standarisasi beta 0,02, terhitung 0,440, signifikansi 0,660, yang lebih kecil dari 0,05, maka intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengiriman pajak. Koefisien regresi sebesar 0,06 menunjukkan arah hubungan positif, namun karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik. Artinya perubahan intensitas perjalanan tidak mampu menjelaskan perubahan pengiriman pajak pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Nilai beta sebesar 0,024 juga menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel ini sangat kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecil investasi perusahaan dalam persediaan tidak menjadi faktor yang menentukan tingkat pengiriman pajak. Kemungkinan perusahaan lebih mempertimbangkan faktor lain seperti pijakan akuntansi, struktur aset, profit, atau yang lain-lain. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Untuk hipotesis 4, uji T menjelaskan bahwa pengaruh intensitas aset tetap X2 terhadap pengiriman pajak Y diperoleh nilai koefisiensi regresi minus 0,23, standarisasi beta 0,448, terhitung minus 4,831, signifikansi 0,00, karena
signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengenaan pajak. Koefisien regresi sebesar 0,02 menunjukkan bahwa setiap peningkatan intensitas tetap sebesar satu satuan akan menurunkan pengenaan pajak sebesar 0,023 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap, nilai beta sebesar 0,488 menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas aset tetap dan pengenaan pajak bersifat negatif dan relatif kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengenaan pajak yang lebih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Untuk uji normalitas, hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test diperoleh nilai signifikasi dua Thailand sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji heterogeneisitas atau Gleiser menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heterogeneisitas. Untuk uji multikolenialitas pada model regresi utama menunjukkan seluruh nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak ditemukan masalah multikolonialitas yang berarti. Variabel manajemen laba memiliki nilai toleransi sebesar 0,340 dan FIF sebesar 2,944 sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Variabel intensitas aset tetap memiliki nilai toleransi 0,340 dan VIF sebesar 2,944 sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Variabel intensitas persediaan memiliki nilai toleransi sebesar 0,77 dan FIF sebesar 1,03 sehingga tidak terjadi multikolonialitas. Uji autokolerasi hasil menjelaskan bahwa diperoleh nilai derivation sebesar 1,678 yang mengindikasikan tidak terdapat atau korelasi yang mengganggu model. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Untuk kesimpulan dan penutup, berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengenaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisiensi regresi positif sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan, maka makin tinggi pula tingkat pengenaan pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan intensitas tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengenaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi negatif sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka tingkat pengenaan pajak cenderung menurun. Yang nomor tiga, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap pengenaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,660 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tinggi rendahnya intensitas persediaan tidak terbukti mempengaruhi tingkat pengendalian pajak perusahaan. Kemudian yang nomor empat, pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengendalian pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel interaksi X1 kali Y sebesar 0,525 atau lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis moderasi ditolak. Kemudian kelima, pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas aset tetap terhadap pengeluaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi variabel interaksi
X2 kali Z sebesar 0,481 atau lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis moderasi ditolak. Kemudian nomor 6, pertemuan berjalan tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap pengendali paksa. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikasi variabel interaksi X3 kali Z sebesar 0,638 atau lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis moderasi ditolak. Yang nomor 7, nilai koefisiensi determinasi sebelum moderasi sebesar 0,076 dan meningkat menjadi 0,085 setelah moderasi. Peningkatan sebesar 0,009 atau 9% menunjukkan bahwa penawaran variabel moderasi belum mampu meningkatkan kemampuan model secara signifikan dalam menjelaskan variasi pengenalan pajak. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.